Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video ini saya akan tunjukkan permainan pion yang luar biasa yang cukup berani dimainkan oleh Emil Joseph Dimmer, sang kreator Blackmar Dimmer Gambit. Kenapa saya katakan permainan ini luar biasa dan cukup berani? Karena Joseph Dimmer hingga langkah ke-17 tidak memainkan para perwiranya sama sekali. Dia hanya memainkan hampir semua pionnya untuk didorong maju ke depan. Permainan ini Joseph Dimmer mainkan di turnamen Nuremberg Open tahun 1984, yaitu sebuah kota di Jerman. Bagaimanakah keberanian Emil Joseph Dimmer memainkan para pionnya? Kita langsung saja ke permainan. Joseph Dimmer mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6, pion F3, pion D6, pion E4, pion G6, pion G4, gajah G7. Hitam bermain dengan Pierce Defense. Dimmer melanjutkan pion G5 mengancam kuda, kuda ke D7, pion F4 memperkuat posisi pion G5. Thomas Helling membalasnya dengan pion C5 menantang pion pusat putih, namun tidak diladeni. Dimmer mendorong pionnya ke D5, pion B5, pion C3 memblokir ancaman gajah hitam di G7. Pion A6. Kembali Joseph Dimmer memainkan pionnya, kali ini pion H4. Kuda ke B6, pion H5, pion E6, pion H6. Joseph Dimmer terus mendorong pion H-nya untuk mengancam gajah ke F8. Pion A4. Pion di sayap menteri dimainkan oleh Dimmer. Pion E pukul pion D5. Dimmer mendorong pion A5 mengancam kuda, kuda ke D7, pion pukul pion, gajah ke E7. Dimmer melanjutkan pion C4 memperkuat posisi pion di D5. Pion F6 balas Thomas Helling menantang pion di G5, tapi Dimmer lebih memilih pukul pion di D5. Pion F pukul pion G5, Dimmer mendorong pion F5, pion pukul pion. Coba lihat kawan-kawan, kita sudah sampai langkah ke-17. Sampai langkah ke-17 ini, putih tidak memainkan satupun perwiranya. Membuka hampir semua pionnya untuk maju ke depan. Hanya meninggalkan pion B di belakang, memberikan keleluasaan ruang bagi pengembangan perwiranya di daerahnya sendiri. Di langkah berikutnya inilah Joseph Dimmer memainkan perwiranya, yaitu menteri ke H5 skak, raja ke F8, kuda ke F3, beteng ke G8, pion B6, gajah ke B7 mengincar pion D5, di backup dengan kuda C3, kuda F6. Hitam menggarpu menteri serta pion di D5. Bagaimanakah cara Joseph Dimmer mempertahankan dua bidaknya ini? Dimmer tidak melangkahkan menterinya, apalagi menambah backup untuk pion D5. Dia mengorbankan menterinya dengan kuda pukul pion G5. Pengorbanan diterima, kuda pukul menteri. Kuda ke E6 skak menggarpu menteri setelah raja ke E8, kuda pukul menteri. Hitam melanjutkan kuda ke G3 mengancam beteng. Kembali Joseph Dimmer mengorbankan betengnya, lebih memilih pukul gajah di B7. Kuda pukul beteng, gajah ke F4 mengincar pion D6, dan Joseph Dimmer pun rokade. Kuda hitam ke F2 mengancam beteng, beteng ke E1 mengepin gajah. Raja pun ke D7 menghindari pin-pinan dari beteng putih. Kita sudah memasuki momen-momen yang menarik kawan-kawan. Jika diperhatikan, materi pemain hitam lebih baik daripada putih. Nampaknya hitamlah yang akan jadi pemenang dalam game kali ini. Bagaimanakah Joseph Dimmer membalikkan keadaan? Silakan pause video ini kawan-kawan untuk menebak langkah berikutnya dari Joseph Emil Dimmer. Karena langkah berikutnya ini Joseph Dimmer bisa membalikkan keadaan. Langkah ini cukup sulit ditemukan kawan-kawan, tapi akan saya tunjukkan. Langkah berikutnya dari Joseph Dimmer adalah kuda ke B5. Joseph Dimmer mengorbankan kudanya. Tapi pengorbanan tidak diterima, hitam lebih memilih melangkahkan kuda ke E4. Coba kita lihat apa jadinya jika pion pukul kuda,
putih akan pukul pion dengan gajah skak. Setelah raja ke C8, beteng akan pukul gajah. Selanjutnya, ancaman skakmat di petak C7. Oleh karena itu, hitam melangkahkan kuda ke E4, memblokir jalan beteng agar tidak bisa pukul gajah di E7. Tapi Emil Joseph Dimmer tetap pukul kuda. Lagi-lagi hitam tidak berani pukul beteng dengan pion. Kita lihat apa jadinya. Pion pukul beteng. Kembali ancamannya adalah gajah ke H3 skak. Raja hanya bisa ke E8. Kuda ke C7 skak menggarpu beteng. Di variasi seperti ini, hitam pasti akan kalah. Oleh karena itu, hitam memainkan betengnya ke G1 tanpa memukul beteng putih di E4. Beteng putih kembali ke E1, beteng pukul gajah, beteng pukul beteng, pion pukul kuda, beteng ke G1, bersiap untuk ke petak G7. Raja ke C8, kuda pukul pion, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, kuda ke D7. Akhirnya perwira sayap menteri hitam mulai dikembangkan walaupun sedikit telat tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Dimmer melanjutkan betengnya ke G8 skak, raja ke B7, beteng ke G1 memaku kuda, raja ke C8, beteng pukul pion, beteng hitam pukul pion putih A5, dan di langkah berikutnya ini adalah langkah kemenangan dari putih. Sekali lagi kawan-kawan, coba tebak langkah kemenangan dari putih ini. Kali ini tebakannya cukup mudah kawan-kawan, yaitu Dimmer melangkahkan pion B7 skak. Inilah langkah kemenangan putih. Mungkin beteng pukul kuda juga merupakan langkah yang cukup bagus. Setelah raja pukul beteng, putih tinggal mendorong pion B7. Pion ini sudah tidak bisa dihentikan lagi untuk promosi. Tapi di permainan aslinya, Dimmer memainkan pion B7. Raja pukul pion, beteng pukul kuda skak, raja ke C8, pion H7. Beteng hitam ke A1 skak, raja ke C2, raja pukul beteng, pion promosi menteri, raja pukul gajah, menteri ke D8 skak, raja ke E5, dan langkah terakhir dari Joseph Dimmer adalah pion D6. Di sini Thomas Helling pun menyerah. Itulah kawan-kawan permainan pion yang dimainkan oleh Emil Joseph Dimmer melawan Thomas Helling. Sebuah permainan pion yang cukup berani hingga langkah ke-17. Dia tanpa memainkan satu perwira pun. Saya rasa partai ini cukup gila dalam turnamen resmi. Semoga video ini menginspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.